Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Muhammad Izzi dalam pembahasan soal kisi-kisi sumatif 2 kelas 10 ya, tahun ajaran 2022-2023. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yang materi tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri ya. Oke, contoh nomor satu, soal nomor satu ini adalah diketahui barisan ini dan ini merupakan barisan aritmetika, maka nilai X min 3 adalah, oke, langkah pertama kita harus mencari nilai X-nya dulu ya, baru bisa mencari X min 3 itu berapa. Nah, caranya gimana? Caranya dari beda sama dengan beda. Nah, beda di aritmatika ya, U2 dikurang U1 itu sama dengan U3 dikurang U2. Nah, U2-nya ini pindah ke kiri, U1-nya ini pindah ke kanan ya. Ini ya dia pindah-pindah gitu, maka dapatnya 2U2 sama dengan U1 tambah U3 gitu. Nah, sekarang kita cari aja 2 kali U2. U2-nya adalah X kuadrat plus 1 sama dengan U1-nya 2X plus 1, min 1 ditambah 3X plus 1. Oke, satunya habis, berarti ini 2X kuadrat plus 2 sama dengan 5X. 5X-nya pindah ya, maka 2X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya adalah difaktorin. Nah, kalian harus bisa faktorin nih. Kalau nggak bisa, belajar biar bisa gitu ya. 2, 1, min. Maka X sama dengan setengah, dan X sama dengan 2. Oke. Nah, biasanya ambil yang bulat. Kalau enggak, kalau PG nanti cari yang ada di option ya. Maka X min 3 sama dengan 2 kurang 3 min 1. Oke, ini jawabannya ini ya, min 1 ya. Nah, saya kira ini masih aman. Yang penting kalian tahu aja bentukannya, soalnya. Ini Bapak mau kotakin dulu, biar lebih enak nanti. Oke. Ya, sekarang kita next ke soal nomor 2. Sebelum dikotakin, Bapak pindahin dulu. Oke, ini X-nya adalah setengah, dan ini X-nya adalah 2 ya. Ini juga untuk X sama dengan 2, maka ini jawabannya ya. Oke, nomor 2, suku ke-6 dan ke-12, aritmatika adalah 43 dan 85, maka suku ke-23, oke ini gampang. Diketahui U12 dulu ya, yang gede dulu, A plus 11B sama dengan 85, dan U6 itu A plus 5B sama dengan 43. Oke, kita kurangi. Jadi 6B sama dengan 42 dan B-nya adalah 7. Nah, A-nya kamu pilih yang kecil aja, yang U6 aja. A ditambah 5 kali 7 sama dengan 43. A ditambah 35 sama dengan 43. A sama dengan 43 dikurang 35, 8 gitu ya. Udah dapat A sama B-nya, yang ditanya U23. U23 itu adalah A plus 22B. Gitu. Berapa A-nya? 8 ditambah 22 kali 7. 22 kali 7 itu 154 ya, ditambah 8. 162 ya. Gitu. Gitu ya. Kalau ada yang keliru nanti dibenerin aja. Yang penting caranya seperti itu. Oke, next ke nomor 3. Sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku membentuk barisan aritmetika. Oke, segitiga siku-siku itu yang kita tahu ya. Yang membentuk aritmetika cuma satu, yaitu kelipatan 3, 4, dan 5. Gitu ya. Dia minta sisi terpanjangnya 60. Berarti biar 60, berarti ini 5-nya dikali 12 ya. 12 kali 12 kali 12. Maka diperoleh sisinya adalah 36, 48, dan 60 di Bapak gambar lagi. Gitu ya. 36 dan 60. Nah, berarti luasnya adalah luas sama dengan 36 kali 48 bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Coret, ini jadi 24. 36 kali 24. Kita hitung ya.
3624 berarti 42144, 72 berarti 72 ya, 72 berarti 864. Kalian hitungnya kalkulator aja. Ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Aman. Oke, lanjut next nomor 3. Nomor 4 sekarang. Suku kelima dari aritmetika adalah 11. Jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12. Oke, berarti diketahui adalah U8 tambah U12 sama dengan 52. Ini Bapak dari yang gede dulu ya. Berarti gimana nih? U8 tambah U8 itu apa? A tambah 7B ditambah U12 A tambah 11B itu sama dengan 52. Maka diperolehlah 2A tambah 18B sama dengan 52. Bisa dikecilin ya, sama-sama dibagi 2. A plus 9B sama dengan 26. Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua diketahuinya adalah U5. U5 itu sama dengan A plus 4B sama dengan 11. Nanti langsung dikurang aja nih. Kita kurang, ini persamaan kedua ya. Maka 5B sama dengan 15, B-nya 3. Oke, dapat B-nya 3, kita pilih A ya. Pilih aja A tambah 4B sama dengan 11. A tambah 12 sama dengan 11. A sama dengan min 1. Oke, kita dapat A sama B-nya. Yang ditanya adalah S8. Ini boleh manual, boleh enggak ya. Kalau mau manual berarti masukin bla bla bla. A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Dibuat deret ya. Kalau mau manual gini nih, min 1 ditambah, karena min 1 tambah 3 itu 2, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 11, ditambah 14, ditambah 17, ditambah berapa nih, udah 8 belum ya, tambah 20 gitu. Jadi kalau mau manual, kalian jumlahin masing-masing satu-satu nih gitu ya. Ini berapa gitu. Kalau Bapak nggak suka. Kalau saya sukanya pakai S per 2, pakai rumus. S8 sama dengan N per 2 atun gitu ya. Jadi 8 per 2 atun, A-nya adalah min 1, UN-nya adalah 20. Berarti 4 kali 19 atau 76. Gitu. Ya, kalau manual juga sama. 19 kali 4, jawabannya 76. Gitu ya, 76. Itu soal nomor 1. Sekarang nomor 5. Nomor 5, diketahui suku ketiga dan suku kelima dari aritmetika 18. Oke, gampang ini mah. U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 24 ya, 24. Dan U3 adalah A plus 2B sama dengan 18, maka dikurangin 2B sama dengan 6, dan B-nya adalah 3. Maka A-nya adalah 12. Oke, ini dimasukin lagi ya. A tambah 6 sama dengan 18, maka A sama dengan 12. Udah dapat A sama B, ini tanya S7. Bisa manual lagi ya. Kan 12 nih, berarti 12, 15 gitu. Kedua final pakai rumus aja. S7 adalah 7 per 2 dikali 2A, 24 ditambah N-1 berarti 6 kali B-nya 3. Ini kali ya. Jadi 7 per 2, 24 tambah 18, 42. 7 per 2 kali 42. Coret, 21. 21 kali 7, 147. Jadi jumlahnya adalah 147. Oke, next kita nomor ke-6. Jumlah bilangan bulat antara 100 sampai 400 yang habis dibagi 6. Ya, jadi kalian cari dulu angka pertama yang habis dibagi 6 berapa gitu. 100 nggak bisa, 101 nggak bisa, 102 bisa. Oke, 102 ya. Berarti kita mulai dari 102. 102, 108, dan seterusnya sampai angka terakhir berapa? 300 tambah 96, 396 berarti. 396 ya. Kalau nggak salah. Iya, 36 ya. Oke, langkah pertama kalian harus tahu dulu dari sini ke sini ada berapa N-nya gitu. Ada berapa banyak. Nah, pakai apa? Pakai UN dulu. UN sama dengan A plus N-1 kali B gitu. Jadi kita nyari N-nya dulu. Nah, gitu ya. UN-nya berapa? 396. Berarti 396 sama dengan 102 ditambah N-1 kali bedanya berapa? 6. Karena lipatan 6 ya. Ini dikurangin dulu.
396 dikurang 102, 294 sama dengan, ini boleh dikaliin, 6N min 6, gitu ya, min 6-nya pindah, 300 sama dengan 6N, maka N-nya adalah 50. Ternyata ada 50. Nah, langsung pakai SN, S50. 50 per 2, atun, hanya 102, 396. Nanti dihitung sendiri ya. Ini 25 dikali, berapa nih? 39 berarti 498. Oke, 498. Dikali 4. Coba kalkulator aja biar lebih cepat. Biar lebih enak kita kalkulator ya. Kalian juga boleh pakai kalkulator. Kalau lagi jawab. Besok pas ujian nggak boleh. 25 kali 498. 12 450. Oke. Itu jawabannya ya, nomor 6. Pokoknya nyari N, terus nyari SN. Oke, lanjut kita ke nomor 7 nih. Sebanyak 5 bilangan disisipkan. Nah, konsep sisipan kayak biasa ya. Jadi, dia ada 43 sama ada 85. Disisipkan 5 bilangan nih. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti yang ini jadi U1, yang ini U7 gitu. Mau aritmatika, geometri itu terserah gitu. Oh, ini harus disebut ini. Membentuk barisan aritmetika gitu ya. Oke, lanjut aja. Berarti U7 sama dengan A plus 6B sama dengan 85. Dan U1 itu tes. Wah, maaf, kita ulang lagi, share screen lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi konsep sisipan, jadi di antara ini sama ini, kita sisipkan 5 bilangan. Jadi ini jadi U1, ini jadi U7. Kenapa U7? Karena di sini ada 5 ya. Jadi 1, 5, udah 6, berarti di sini 7. Tinggal dikurang aja. Nah, kalau dikurang berarti tinggal 6B sama dengan 42, dan B adalah 7 gitu. A-nya berapa aja? Udah 43. Yang ditanya bedanya 7. Suku 10 berarti U10 sama dengan A plus 9B. A-nya adalah 43 ditambah 9 kali 7, 63. Berarti 106. Oke gitu ya. Jadi dapat bedanya 7 dan 106. Oke, next. Kita ke nomor 8. Nomor 8 itu adalah sebanyak 5 bilangan disisipkan. Oh, berarti sama. 5 bilangan berarti ini min 2, ini ada 5, ini 3, 4 gitu ya. Ini ada 5 nih. Berarti di sini jadi U1, U7 lagi ya. Berarti U7 sama dengan 3, 4, A plus 6B ya. Dan U1 sama dengan A sama dengan min 2. Kita kurang lagi. 6B sama dengan 3, 6, dan B-nya adalah 6. Hanya min 2. Ini ditanya U9 ditambah U2. U2 dulu ya. U2 itu adalah A plus B sama dengan min 2 tambah 6, 4. U9 adalah A plus 8B sama dengan, sini aja, min 2 tambah 8 kali 6. 8 kali 6, 48 ya. Jadi 46. Dijumlahin 50. Maka U2 tambah U9 adalah 50. Kalian baca juga ya, kalau jumlah itu jangan mesti S ya. Yang ditanya adalah jumlah suku. Kalau ditanya jumlah 2 suku pertama, nah baru S. Kalau ada kata-kata pertama itu adalah S. Tapi kalau jumlah suku doang ya jumlah. Kamu jumlahin aja. Nomor 9 itu suku ke-20, berarti S. Ya, U20 itu adalah S20 dikurang S19. Ya, kita cari dulu S20-nya berapa. Tuh, nah udah. S20-nya masukin nih, N-nya 20. S20 ya, kita masukin ya. Jadi 20 kuadrat ditambah 3 kali 20. Dikurang 19 kuadrat ditambah 3 kali 19. Hitung nih, 400 tambah 60, 460 dikurang berapa nih? 9 kali 19 kali 19 berarti 3 kali 19 berarti 22 kali 19. Itu 418. Berarti adalah 42 ya, 42. Udah selesai ya. Rumus saja. Ini juga sama, oh beda dan U10. Udah kita nyari U10 dulu. U10 adalah S10
dikurang S9. Masukin ya. Berarti 5/2 dikali 10 kuadrat ditambah 3/2 kali 10 dikurang yang 9 sekarang 5/2 kali 9 kuadrat ditambah 3/2 kali 9. Ini jelek juga ya angkanya ya. 150, 250 tambah coret-coret 5, 15 dikurang 81 kali 5. 81 kali 5, 405 ya. 405/2 ditambah, dikurungin aja ya biar nggak salah ya. Ditambah 2 sama dikurungin juga biar nggak salah. 3/2 kali 9, 27/2. 36265 dikurang berapa tuh? 405 tambah 27, 432. 432 bagi 2. Berarti jawabannya adalah 216 ya. 216. Ini 265 dikurang 216. Berarti jawabannya adalah 49. Nah, U10 dapat, tinggal nyari U9. U9, S9 dikurang S8 gitu. S9-nya udah dapat ya 216 ya. Berarti 216 dikurang S8-nya berapa nih? Cari dulu. 5/2 kali 8 kuadrat 64, Bapak langsung aja ya. Ditambah 3/2 kali 8. Ini coret jadi 32 kali 5 160, nih coret 4 kali 3 12. Berarti 216 dikurang 160 tambah 12 172. Berarti jawabannya adalah 44. Nah, berarti bedanya U10 dikurang U9 gitu, sama dengan 45 gitu ya. Jadi jangan mesti U2 U1, sama aja sih U2 U1 boleh, tapi kan kita harus nyari U10 dulu. Kalau U10 berarti kita nyari U10 itu S10 kurang S9 dapat, tinggal nyari U9 aja. Kalau nggak nyari U11 terserah kamu ya. Itu hak. Pokoknya yang lebih kecil lebih gampang. Itu adalah soal nomor 10 pembahasan gitu ya. Kalau ditanya bedanya doang, kalian nyari S1, S2 aja gitu. Jadi U2 sama U1. Itu lebih gampang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kayaknya masih sempet waktunya ya. Ini Bapak geser dulu aja nomor 11 biar ngerjainnya gampang. Oke, lanjut nomor 11. Nomor 11 itu adalah Albert bekerja di sebuah perusahaan dengan kontrak 10 tahun dengan gaji awal 240 juta per tahun. Oke, Albert mendapat kenaikan gaji berkala sebesar 20% per tahun ya, ini ya harusnya 20 juta per tahun nih. Oh iya, setiap tahun ya, setiap tahun bagus. Tentukan besar gaji Albert pada tahun kelima. Oke, karena hitungannya per tahun, berarti tahun pertama itu kalau mau manual bisa nih. Tahun 1 kan gajinya 240 juta ya. Tahun 2 bukan 20 juta tapi bertambah 20. Berarti 260. Tahun ketiga berarti 280, 300 dan 320. Ini bisa manual ya. Bisa manual. Manualnya gimana ya? Udah kamu jumlahin aja semua. Tapi mintanya tentukan besar gaji Albert tahun kelima doang kan ya udah ini doang. Manual tuh. Kalau total selama dia bekerja, nah itu ntar sampai tahun 10 gitu. Tapi karena tahun kelima ini aja. 320 juta. Ini kalau manual ya. Kalau nggak manual gimana ya udah U5 sama dengan A plus 4B. Hanya berapa? 240 ditambah 4 kali 20. 240 ditambah 80. 320 gitu ya. 320 juta. Oke, next ke nomor 12. Seorang petani memetik apel. Musim panen tiba banyak apel yang dipetik mengandung N, UN sama dengan 120 N dikurang 10. Banyak apel selama 9 hari ya, bukan di hari ke-9, tapi selama 9 hari. Artinya ditambahin nih. Hari pertama, ditambah hari kedua, sampai hari ke-9 gitu. Karena dibilangnya selama. Kalau banyak apel yang dipetik di hari ke-9, itu artinya U9. Kalian harus bisa bedain dalam soal cerita. Oke, kita cari aja ya. Kita cari U1-nya. Jadi U1 itu UN-nya N-nya diganti 1 ya. 120 kurang 10, 110. U9, oh banyak juga U9. 9 kali ini 1080 kurang 10, 1070. Itu ya.
Masukin nanti hitungannya sendiri. N-nya diganti 9 ya. Nanti takut pada nggak ngerti, Bapak jabarin aja deh. Jadi U1 itu adalah 120 kali 1 kurang 10. 120 kurang 10, 110. U9 120 kali 9 kurang 10. 1070 kurang 10, 1070 gitu ya. 1080 kurang 10, 1070. Oke, langsung masukin ke rumus. S9 adalah N per 2 atun gitu ya. Ingat ini, kenapa pakai atun? Karena kita punya U1 dan U9. Maka 9 per 2 dikali A-nya berapa? 110 ditambah 1070. 9 per 2 dikali, ini berarti 1180. Coret ya. Berarti berapa? 59. 59 kali 9. Kita cari lagi. 59 kali 9. 5310. Jadi 5310. Banyaknya apel tuh di total hari 9 adalah 5310. Ya ingetin ya, kenapa nggak U? Karena dia selama, jadi dijumlahin semua, diakumulasikan. Gitu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 13. Bapak potong dulu aja biar lebih enak. Di sini. Rivaldi Fata R7 bekerja di RRQ sebagai offliner ya dia. Kontrak selama 5 tahun gaji dengan gaji 30 juta per bulan. Oke, kenaikan gaji sebesar 2 juta per bulan. Seluruh pendapatan ya selama selesai kontrak 5 tahun ya. Kita cari dulu 5 tahun itu berarti berapa bulan? Kenapa ke bulan? Karena satuannya bulan semua ya, jadi 60 bulan. Berarti kita yang harus cari adalah total seluruh berarti S ya. Oke, kita masukin S 60 sama dengan 30 per 2. 30 aja ya, 60 per 2 gitu maksudnya. Terus 30 ditambah N-1 berarti 59 kali 2. Ini dalam jatuhan juta ya. Jadi 30 dikali 30 tambah 108. 138. Ini 59 100 lah, bukan 108 ya. Tulis dulu deh. 30 ditambah 118 gitu. 30 dikali 148 sama dengan berapa? 148 kali 3 itu adalah 444 ya. Wah, ini triple 4 nih. Dah, gitu. 444 kosong. Ada kosongnya ya. Karena 30. Oke, lanjut ke soal nomor 14. 14 ada 3 bilangan membentuk barisan geometri. Maka nilai oke. Ini kalau geometri sama ya. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Kalau dikali silang, maka U2 kuadrat itu sama dengan U3 kali U1. Nah, kita cari aja U2-nya berapa? U2-nya adalah 3 min K. Dikuadratin sama dengan K plus 3 dikali K plus 27. Ini nggak apa-apa, kebalik ya. 27. Jadi U1 deh, U1, U3. Oke. Nah, ini dikuadratin gimana? K kuadrat. Berarti ini kuadratin ini ya. K kuadrat min 6K plus 9. Ya, ini 3 dikuadratin 9, terus dikali 2 kali ini min 6K, K dikuadratin K kuadrat. Sama dengan K kuadrat plus 3K plus 27K plus 30K ditambah 3 kali 27 itu 81. Coret ya K kuadratnya. Maka didapat 36K sama dengan 72. Oh, kok min ya? Berarti indeksnya min 72 sama dengan 72. K-nya sama dengan min 2. Hanya min 2 ya. Maka nilai dari 4K plus 3. 4 kali min 2 tambah 3. Sama dengan min 5. Oke, min 5. Itu ya. Jadi, kalian nyari K dulu. Nyari K-nya pakai ini nih. U2 kuadrat. Ini ya. U1 kali U3. Oke, sekarang nomor 15. U7 dan rasio. Oke, gampang ini. Mau U10 doang ya. U10 sama dengan A dikali R pangkat 9 kalau geometri. A-nya berapa A-nya? Oh, A-nya belum tahu. Kita cari A dulu berarti. Ya, kita cari A dulu ya di sini ya. U7 sama dengan A dikali 6 pangkat 6 pangkat R pangkat 6 sama dengan
384. U1, rasio, itunya 2, berarti A dikali 2 pangkat 6 sama dengan 384. A dikali 2 pangkat 6, jangan 12 ya. Ini 2 pangkat 3, 88, 64, sama dengan 384. Maka A sama dengan 384 bagi 64, 6. Saya dapat A-nya 6, R-nya 2, intinya U10. U10 sama dengan A dikali R pangkat 9, tadi gitu ya. A-nya adalah 6 dikali 2 pangkat 9. 8 kali 8 kali 8, 6 kali 8, 5, 12. 6 kali 5, 12. Berapa? 6 kali 5, 12, berarti, hitung aja 6 kali 5, 1, 2. Itu adalah 6 dikali 5, 1, 2. 3072. Oh iya, kenapa itu ya 3072? Ini ya, nanti cari A sama R dulu. Nomor 16. Suku ketiga dan suku 7 geometri, oke, sama. U7 AR pangkat 6. U3 AR kuadrat ya. Ini 256, ini 16. Bagi, maka R pangkat 4 sama dengan 16, maka R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4, maka R sama dengan 2 ya, dicoret pangkatnya, R-nya 2. Oke, udah dapet, R-nya udah dapet. Terus yang dicari S7. Oke, S7 sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Ini rumus SN ya. Kalau S7 berarti masukin. A-nya berapa? Oh, A-nya belum tahu. Kita cari A dulu. A dikali R kuadrat sama dengan 16. Maka A dikali 4 sama dengan 16. A-nya 4. Oke. Maka 4 dikali 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 7 itu 4 kali 2, 128 kurang 1 per 1. 4 kali 127. Berarti 125, 500, 508 ya. Coba kita cek. Itu 27 kali 4. 508, oke benar. Itu ya. Pas saya lupa rumus SN, kalian boleh manual. Manual gimana kan kalian udah punya A nih 4. 4. Berarti R kedua, R-nya 2 ya, berarti 8. Berarti 16, berarti 32, berarti berapa lagi? 64, berarti 128, berarti 256. Udah 7 ya. Terus kamu jumlahinnya, yang gampang-gampang aja, misalkan 4 tambah ini 260. Segampang-gampangnya ini tambah ini 80, ini tambah ini 40. Jadi nanti jawabannya pasti 508. Ini kalau manual ya. Jadi kalian yang penting punya A, punya R, udah bisa manual, bisa cara langsung gitu. Oke, kita next lagi, 4 soal lagi. Oh, nomor 17 kayaknya salah soal nih. Nomor 17 ini adalah tentang jumlah deret geometri, tapi ini kayaknya nggak mungkin 3 ya. Bapak ganti 1 aja ya, karena rasionya. Kita mau dalam bentuk kayak gimana pun bisa ya, ini 1. Oke, 1 jumlah deret geometri hingganya. Nah, kalau punya rasio dulu, R itu sama dengan U2 per U1. U2-nya adalah min sepertiga dibagi 1. Min sepertiga gitu ya. Udah dapat R-nya, kita masukin S tahingga. S tahingga sama dengan air. A-nya adalah 1 per 1 dikurang min sepertiga. Gitu ya, harus. Kalau min dikurungin biasain. 1 ditambah nih ya. Sepertiga berarti 4 per 3, berarti jawabannya 3 per 4. Ya. Berarti delta hingganya adalah 3 per 4. Oke, nomor 18. 18 itu diketahuinya seutas tali. Oke, enggak deh. Bukan itu nomor 19. Kalau nomor 18 itu diketahuinya ada UN-nya yang ditanya S tahingganya. Ini ya. Ada UN sama S tahingga. Oke, kita masukin aja. S tahingga. Kita berarti kalau S tahingga butuh A sama R doang. Ya. A itu apa? A itu U1. U1. Masukin 1 ya. 3 dikali 6 pangkat 3 kali 1 gitu. Dikali 5, 1 kurang 1. Jadi 3 kali, ini 3, 6 kurang 3, 3 ya. Dikali 5 pangkat 0. Jadi 27 kali 1. 27 ya. 5 pangkat 0 itu 1 ya.
Itu A-nya. Kita cari R-nya. Berarti carinya di U2. U2 adalah 3 kali 6 kurang 3 pangkat 2 gitu ya, dikali 2 ya. Kali 5, 2 kurang 1. Berarti 3 pangkat 0 dikali 5 pangkat 1. 5. Nah, berarti R-nya adalah U2 per U1. 5 per 27. Dah. Oke. Kalau kita udah punya A sama R, masukin aja ke rumus. Maka S hingga sama dengan AI. Berarti A-nya adalah 27 per 1 dikurang 5 per 27. Nih, 1 kali 27, 27 ya, 27 kurang 5, 22. Berarti 27 per 22 per 27. 27 ini naik. 27 kali 27. 729 ya. 729 per 22. Oke. Itu ya. Itu adalah soal tentang mana aja. Nih, delta hingga. Tuh, gitu ya. Yang penting kalian harus tahu A sama R-nya aja kalau udah delta hingga. Kalau udah tahu A sama R-nya, insya Allah gampang. Oke, kita next lagi ke soal nomor selanjutnya, nomor 20, 19-20 ya. Ini 19 dulu deh. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian. Oh, gampang. Bagian ini jadi gini ilustrasi ya. 1, 2, ini makin lama makin panjang nih. Makin lama makin panjang. Udah, pokoknya gitu ya, makin panjang ini. Kecil lagi deh. Dah. Nah, U1-nya, bagian terpendek kedua adalah 12. Terpendek kedua berarti ini nih. Ini kan paling pendek, ini pendek kedua ya. Berarti ini U2 sama dengan 12. Tali terpanjang kedua berarti ini U6 ya. U6 adalah 192. Jumlah dari ukuran tali terpanjang ketiga, berarti yang ini U5 ya. Tali terpanjang ketiga itu U5 ditambah tali terpendek ketiga 1 2 3 berarti U3. Tali terpendek ya, terpendek ketiga berarti itu U3. Nah, yang tanya ini. Kita tahu ini dulu ya. Jadi U6 itu rumusnya apa? A dikali R pangkat 5 sama dengan 192. U2 A kali R sama dengan 12. Dibagi R pangkat 4 sama dengan berapa nih? Berapa sih? 192, 18 ya? Emang ya? Apa salah, Bapak? 18 berapa dong? Oh, enggak, ini kali terpanjang kedua. U6. Ini gini. Kali terpanjang kedua U6. Iya bener U6. Oh, Bapak salah ini. Bapak salah ini. 192. 192 dibagi 12. Oh, 16. Ini 18 sih. 16. Maka R-nya adalah 2 ya. Oke, R-nya 2. Berarti A-nya berapa? A-nya ini kan 12 ya. Berarti ini 12. Berarti ini 6. Ini 24. Ini 48. Ini 96. Ini 192. Ini kali 2 lagi ya. Nggak penting. Tali terpanjang ketiga adalah U5. Ini 96. Ditambah tali terpendek ketiga adalah 24. Berarti totalnya adalah 120. Gitu ya. Ini nomor 19 nih. Yang penting kalian tahu cara ilustrasinya dulu. Ilustrasi itu penting ya. Itu kemampuan kalian dalam menangkap sebuah persoalan. Kalau nggak bisa ilustrasi, susah nanti ngerjainnya. Nih, tali terpanjang ketiga, tali terpendek ketiga. Oke, next. Lanjut ke soal nomor selanjutnya, 20 terakhir. Sebuah bola, kok bola sih? Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 2 meter, memantul ketinggian 2/5 dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan dari bola hingga berhenti ya. Jadi ada bola jatuh, ilustrasinya gini ya, jatuh, terus dia mantul lagi, mantul bisa ke sini, jatuh lagi, mantul lagi, jatuh lagi, sampai berhenti gitu. Dan seterusnya. Nah, tapi kita pakai rumus cepat aja. Jadi kalau bola jatuh ya, S hingganya itu adalah panjang lintasannya. Panjang lintasannya
2 kali S hingga dikurang A. Jadi 2 dikali S hingganya berapa ya? A per 1 min R dikurang A. Gitu. Nah, kita cari dulu. A-nya adalah 2, R-nya adalah 2,5, 2 per 5, berarti 2 dikurang 2 per 5 ya, dikurang A-nya 2. Berarti 4, ya, ini berarti kalau Bapak jawab, 4 per, berapa nih? 1 dikurang 2 per 5 itu 3 per 5, dikurang 2. Ini 5-nya ke atas ya. Jadi 20 per 3 dikurang 2 adalah, ini 6, berarti 14 per 3. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah 14 per 3. Nah, itu aja untuk jawaban pembahasan kisi-kisi PTS kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih anak-anak.